كل أطوار وعلى آله وصحبه النور. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعل الله عليه وصحبه وسلم. Kita doakan bersama-sama siapapun yang hadir, yang duduk di majlis ta'lim ini, insyaallah umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang halal, yang thayyiban, wasi'an, dipermudah segala urusannya oleh Allah. Yang ada masalah dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keturunan yang saleh salihah, anak yang dapat membangkitkan hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menyejukkan hati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak kita keluar dari majlis tempat-tempat ini kecuali semua kita yang hadir mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Kemarin alhamdulillah kita telah panjang membahas tentang yang berkaitan tentang masalah sunnah-sunnah sebelum sholat. Jadi ada sunnah sebelum sholat, ada sunnah ketika pelaksanaan sholat, dan ada sunnah setelah sholat. Kemarin di antara sunnah sebelum sholat yaitu adalah melakukan yang namanya al-adhan, azan dan iqamah. Ya, harus azan itu menggunakan bahasa Arab. Ya, kemudian syaratnya harus orang Islam, harus tamyiz. Ya, anak kecil mungkin yang umur seperti ini sudah boleh azan, tapi kalau di bawah umur 5 tahun ke bawah itu belum boleh untuk azan. Ya. Kemudian dia harus tahu bahwasanya itu sudah masuk waktu. Kemudian az-zukurah, yang azan itu harus dari yang laki-laki. Tidak boleh yang azan itu orang perempuan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam bab sunanul adzan. Sunnah-sunnah di dalam adzan. Ya. Ini mungkin kurang lebih tidak terlalu penting, tapi ini penting. Ya, ini penting. Yang pertama yaitu adalah at-tartil. Apa tartil? Ay yata'anna fihi. Azan itu disunahkan pelan, tidak terburu-buru. Ya, harus pelan. Bi ayya jama'a baina kulli takbiratin fi nafsin wahidah. Sekiranya menggabungkan dua kalimat takbir dengan satu nafas. Allahu akbar, Allahu akbar. Itu satu nafas. Jangan Allahu akbar, Allah dibuat dua nafas. Nah, ini tidak boleh. Ini makruh hukumnya. Jadi jadikan satu takbir dengan satu kali nafas. Kemudian yang kedua sunnah yaitu adalah raf'un saut likai yakun ablagha fil i'lam. Disunahkan untuk mengeraskan suara. Kalau sekarang kan gampang, sudah ada mikrofon pengeras suara. Agar apa? Supaya lebih dapat menyebar dan lebih luas di dalam pemberitahuan azan itu. Ya, dikeraskan. Makanya dulu di zaman Nabi dicari ya sahabat Nabi yang suaranya paling lantang. Nah, dikumpulkanlah suara yang paling lantang, maka di situ yang paling lantang adalah Bilal bin Rabah. Satu lagi Abdullah bin Ummi Maktum. Nah, inilah dua muadzin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, taskinur ra au fathuha fit takbiratil ula. Mensukunkan huruf ra. Allahu akbar. Ya, atau difathahkan huruf ra-nya. Allahu akbar, Allahu akbar. Yang pertama sukun. Allahu akbar, Allahu akbar. Sukun ra-nya. Yang kedua dikasih fathah. Ini boleh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jangan di dhamma. Jangan di dhamma. Allahu akbarullah. Enggak boleh. Tapi dikasih fathah, harakat fathah, atau disukun. Allahu akbar, Allahu akbar. Atau dikasih fathah. Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian huruf ra yang keduanya disukun ya, harus disukun. Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, jangan dikasih harokat. Kalau yang keduanya itu harus disukun. Kemudian sunnah yang keempat at-tathwib fi adzanil fajri. Tathwib itu yaitu adalah menambahkan kalimat as-salatu khairum minan naum. Itu namanya tathwib. Ya, tathwib. As-salatu khairum minan naum. Sebanyak 2 kali setelah kalimat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kemudian
at-tarji' wa huwa al-ityan bi syahadatain sirran qabla ityan bihima jahran. Nah, bagi yang azan ini disunahkan ketika membaca kalimat syahadat, dia lebih dulu membaca syahadat, tapi dipelankan. Jadi pas azan, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, pas nak asyhadu alla ilaha illallah, kita dulu yang azan ini mengucapkan pelan-pelan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Ini sunnah hukumnya bagi yang azan. Siapa yang biasa azan di sini? Perhatikan. Nah, sebelum asyhadu an la ilaha illallah, ucapkan dulu diri dewe. Karena asyhadu an la ilaha illallah itu untuk umum. Yang pertama itu untuk kita yang pelan-pelan tadi. Itu hukumnya sunnah. Kemudian, nah kenapa disunnahkan? Ini hikmahnya. Yang pertama, kata para ulama, li'anna al-Islam bada'a sirran tsumma juhira bihi. Karena agama Islam itu dulu diawali dengan sir, diam-diam, pelan-pelan. Tidak langsung terang-terang. Salatnya diam-diam, azannya pun diam-diam, tidak langsung secara terang-terang. Makanya dipelankan dulu bagi azan itu, kemudian baru dikuatkan. Baik. Kemudian yang kelima, yang keenam, wad'ul muadzin isba'ihi al-musabbihatain fi udhunayhi. Hendaknya seorang muadzin itu meletakkan telunjuknya di telinga ini. Di daun telinga ini. Apa ini? Daun telinga. Kedua tangannya diletakkan di sini. Ini hukumnya sunnah. Kemudian yang ketujuh, al-iltifat indal hay'ala fil adzan wal iqamah. Kemudian disunnahkan bagi seorang muadzin untuk menoleh ketika di kalimat hayya 'alas shalah. Itu menoleh sebelah kanan. Ketika kalimat hayya 'alal falah, menoleh sebelah kiri. Ini hukumnya sunnah. Kemudian al-ijabah minal mustami' fil adzan wal iqamah walau min junub. Kemudian bagi kita yang mendengar azan, itu sangat-sangat dianjurkan, disunnahkan untuk menjawab daripada azan, baik azan ataupun iqamah, walaupun dalam posisi junub. Di rumah dengar azan, kita lagi junub, boleh tak jawab azan? Boleh, tetap disunnahkan. Yang tidak boleh itu adalah ketika kalau kita berada di dalam kamar mandi, itu tidak boleh. Kemudian yang kesembilan, ayyakula ba'da simahi syahadatsaniyah wa ana asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Disunahkan bagi yang azan atau orang yang mendengar azan, setelah kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kita yang dengar, yang muazin asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita jawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan disunahkan membaca radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyah. Ini hukumnya sunnah. Dalam hadis rawahul Imam Muslim, dalam kitab Sahih Muslim, anna man ata bihi ghufira dzambuh. Orang yang senantiasa membaca ini, radina billahi rabban wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyyah, itu dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap muadzin baca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, baca radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyah. Insyaallah dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibdalul hay'ala bil hauqalah. Ketika muazin itu mengucapkan kalimat hayya 'alas shalah, yang mendengar tidak mengucapkan sama, tapi berbeda. Apa? La haula wala quwwata illa billah. Khusus di kalimat hayya 'alas shalah sama hayya 'alal falah. Itu kita jawab dengan kalimat hauqalah. La haula wala quwwata illa billah. Kemudian sunnah yang ke-11, ayyaqulal mujib inda tathwib. Nah, ketika kalimat muazin yang berbunyi as-salatu khairum minan naum, maka yang mendengar disunahkan membaca shadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin. Wa ana ala dzalika minasyahidin. Nah, kemudian ketika muazin mengucapkan kalimat takbir, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, itu ada kalimat disunahkan doa. Apa doanya? Marhaban bil qaili adlan ahlan wa sahlan. Nah, itu sebenarnya dicatat enaknya. Marhaban bil qaili adlan ahlan wa sahlan. Ya udah. Kemudian di kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu ada doa juga yang disunahkan. Apa? Marhaban bihabibi qurrata aini sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditaruh, ini kita punya jempol, ditaruh
di sini mulut. Nah, diusap di mata kita. Sambil baca doa tadi. Marhaban bihabibi qurrata aini sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam riwayat barang siapa yang membaca doa tersebut maka matanya tidak akan tersentuh oleh api neraka. Ya, orang yang baca doa tersebut insyaallah matanya akan terhindar daripada api neraka. Kemudian setelah adzan disunahkan membaca doa adzan. Insyaallah hafal galau di sini ya. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah adi sayyidina Muhammadin al-wasilata wal fadilah wasyarafa wa darajatal 'aliyata ar-rafi'ah wa ba'ath maqam mahmud alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Kemudian wa yazidu ba'da adzanis subuh as-salatu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da al-adzan. Disunnahkan membaca shalawat setelah adzan, doa adzan tadi. Artinya ketika baca doa tadi innaka la tukhliful mi'ad, baca shalawat wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Kemudian ayakunal adzan binadril muadzin. Hendaknya pelaksanaan azan itu dilakukan bagi orang yang sudah terbiasa azan. Jangan wong yang dapat baca azan disuruh azan. Ini ngaco arut lagi. Jadi hendaknya orang yang azan itu orang yang sudah biasa. Orang yang sudah biasa untuk azan. Kemudian sunanul iqamah, sunnah dalam qomat. Yang pertama khafdus shaut bi aqalli min sautil adzan. Qomat itu disunahkan untuk pakai suara pelan, tidak sekeras pakai azan. Artinya kalau azan pakai mic, qomat enggak usah pakai mic. Lain kalau kamu di Masjidil Haram. Memang jangkauannya luas besar. Kalau qomat enggak kedengeran, wong di luar-luar sana. Tapi kalau cuma di masjid wong 20, 15 iko, nak pakai mic qomat, Allahu Akbar, tak perlu. Sunnah hukumnya suara qomat lebih kecil daripada azan. Artinya kalau azan sudah pakai mic, qomat enggak usah lagi. Itu. Kemudian al-idraj. Idraj ini dipercepat. Kalau azan perlambat. Tapi kalau qomat itu dipercepat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Kadang-kadang ada Pak, wong qomat cak azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu sudah panjang. Jadi lebih dipercepat kalau qomat itu. Harus dipercepat. Itu sunnah. Adakuna fi ghairi mawdhi'il adzan. Nah, disunahkan ketika qomat hendaknya misalnya azan di sini, qomat jangan di sini lagi, pindah tempat. Ini sunnah hukumnya. Jangan di tempat yang sama. Ayyakula mujib iqamah inda kalimat iqamah agamallahu wa adamaha. Kemudian kita yang mendengar qomat ketika kalimat qad qamatis shalah disunahkan membaca kalimat aqamallahu wa adamaha. Ma adamatis samawati wal ard. Ya itu. Itu disunahkan ketika kalimat qad qamatis shalah adamallahu wa agamallahu wa adamaha ma adamatis samawati wal ard wa ja'alani min sahli ahliha. Nah, itu doanya. Antakunal iqamah binadhuril imam. Hendaknya qomat itu kalau sudah ada aba-aba dari imam. Ini wewenang imam, qomat itu sebenarnya, Pak. Jadi siapa? Biasa imam maghrib siapa misalnya? Pak Jijul misal. Jangan langsung main qomat-qomat baik. Kalau Anda perhatikan banyak di masjid-masjid ini langsung main qomat. Jangan. Jadi siapa? Imam biasanya siapa? Imam maghrib misalnya siapa? Pak Jijul, Habib misalnya. Biasanya siapa imam maghrib? Tanya. Kalau imam sudah ngomong qomat. Tanya aba-aba, imam, qomat apa? Laju gak imam? Itu hukum yang benar itu seperti itu. Jadi jangan langsung habis azan, amin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu an la ilaha. Jangan. Kalau baca unjuk jeda, hatta sholat maghrib. Minimal 1 menit lah. 1 menit kasih jeda 1 menit selama-lama 1 menit. Unjuk bernapas. Ada yang masih wudu, ada yang masih berjalan. Kadang yang azannya cepat pula. Napas pendek. Allahu Akbar. Enggak nyampe 2 menit azan. Cepat niat. Kadang wong ini jalan kaki. Tidak seluruh wong naik motor ke masjid ini. Nak nyari pahala besar jalan kaki. Jadi kalau baca azan agak diperpanjang. Diperpanjang sekiranya wong tadi jalan agak tumanina, agak tuh ngaca-ngaca. Enggak tuh ngebut-ngebut kalau jalan.
Kemudian sunanul muadzin. Nah, sunnah ketika orang adzan. Hukum sunnah azan ini adalah yang pertama thaharatu anil hadatsain. Jadi tidak wajib dan tidak harus orang azan itu mempunyai wudu. Tapi dia sunnah untuk berwudu. Artinya kalau kata wudu azan ya silakan. Ya tidak apa-apa, tidak masalah, tetap sah azannya, tetap dapat pahala. Kemudian istiqbalul qiblah. Azan menghadap kiblat. Ya tidak. Kemudian kalau bisa azan menggunakan siwak. Ini hukumnya sunnah, bahkan ditekankan di sini. Wa taharra fihi sunanahu. Sangat ditekankan ketika nak azan itu memakai siwak. Kemudian ayakuna qa'iman. Hendaknya azan itu dilakukan secara berdiri. Jangan duduk. Ayakuna hasanus shaut. Nah, ini yang penting. Kalau baca jangan azan itu, Pak. Tapi jangan tersinggung, minta tolong, minta maaf ya. Jangan singgung. Katanya niat nyinggung, tapi juga kitab itu tulis memang. Ya, ayakuna hasanus shaut. Kalau baca suaranya bagus. Karena ini li'annahu ad'a ilal ijabah. Karena kalau suara itu bagus, itu lebih cepat untuk manggil wong. Tertarik wong dengan panggilan azan itu. Ketika suara itu bagus, kalau mak azan ini laju ke masjid. Apalagi subuh, kalau subuh tuh Pak, kalau baca cari bagusan Pak. Karena kalau suara gua gitu mening kepala, babit ke toa masjid itu kalau baca sakit pala subuh angin dengan suara wong itu Jadi kalau baca subuh carilah suara bagus. Nah, siapapun di antara kamu yang punya suara bagus maju. Jangan lajulah. Ini kita lajulah. Kamu ke di akhir dituntut wong, dituntut Allah ke. Jadi yang punya suara bagus itu jangan ngasuk. Aku ni tawaduk ngerendah diri, kentut basi. Woi, tawaduk ada tempat-tempatnya, Pak. Tawaduk ada tempat-tempat. Jangan setiap waktu kamu tawaduk, apa? Ya, itu imam. Ajulah aku padahal baca. Yang mudah-mudah. Sama yang punya suara bagus ini jangan malu-malu. Ketika suara azan, ya azan, sok jual mahal pula. Apa nak dibayarin apa azan tuh? Jangan. Jadi punya suara bagus akhirnya dituntut sama Allah. Ngapa kau di dunia ada azan? Ngapa kau punya suara bagus? Aku berikan suara bagus tapi kau tak gunakan untuk memanggil jamaah. Jadi azan, jangan jok wong yang ini. Kalau baca yang suara bagus itu maju. Ya tak? Jangan disimpan-simpan suara. Kemudian ayakuna adlan. Ayakuna aminan likai yatika finnas. Kemudian kalau baca uang azan itu disunahkan uang yang terpercaya. Uang yang jujur, kalau ngomong tuh kalau jujur, tapi ini sunnah hukum Pak. Jangan kamu percaya ngomong jujur dan sahur keluar azan, tidak azan. Ini sunnah. Ngapa sampai disunahkan cari orang yang jujur, yang terpercaya, biar orang percaya, oh ini azan. Kalau seandainya misalnya ada nama ujang sini kata misal, si ujang ini setiap hari gak berbohong, berbudi itulah gawe. Mulai itulah. Tiba-tiba si ujang azan. Ya tak? Tidak percaya. Si ujang azan ini kalau belum masuk waktunya. Gak nak mulai wong ujang. Enggak mau ujang gak mulai wong, mudik wong. Makanya tak percaya wong. Kalau baca yang azan ini wong yang galak jujur. Kayak dibudik ujang kamu. Belum masuk waktu kamu nak ke masjid. La ilaha illallah. Kemudian ayakuna muhtasiban liwajhillah. Nah, ini kemudian hendaknya orang azan itu dia murni karena Allah. Jangan karena duit dibayar, karena apa tidak. Dalam hadis la ya'khudhu 'ali ujrat. Dia tidak minta upah dari azan itu, tidak. Dalam hadis diriwayatkan Imam Ibnu Abbas, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, "Man adzina sab'a sinin muhtasiban kutibat lahu bara'atun minan nar." Orang yang azan, dia azan istiqomah azan tanpa minta imbalan, tanpa pamrih, maka orang ini akan diberikan stempel oleh Allah Subhanahu wa taala terbebas dari api neraka. Jadi yang balas Allah. Dibalas diberikan stempel kau selamat dari neraka. Aman. Akhrajahu Tirmidzi, diriwayatkan Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Baik. Kemudian ayakuna muadzin min murtafa'in. Hendaknya azan itu dari tempat yang tinggi. Kalau sekarang memang sudah ada menara. Sudah ada menara.
Ayakuna bi gurul masjid, hendaknya azan itu di sekitaran masjid atau di dalam masjid. Tarku raddi salam, bagi orang yang azan kalau ada assalamualaikum. Assalamualaikum. Yang azan ini jangan tidak disunahkan untuk menjawab. Artinya dia terus azan. Tidak disunahkan bagi dia untuk menjawab salam. Tarkul masyifi, jangan sambil jalan kalau azan. Ini hukumnya makruh. Lagi azan sambil jalan kanan kiri. Jangan. Ya. Makruhatul adzan, at-tamtid. Nah, ini makruh nih. Tamtid itu kita pakai azan dengan nada yang panjang. Itu boleh, Pak. Macam-macam, nada jiharkah, nada bayati, nada macam-macam lah, nada sobah, nada ini macam-macam. Nak nunggu di azan Mekah, azan Madinah terserah. Tapi ingat, jangan sampai tamtid. Tamtid itu irama yang sampai merusak makna. Artinya apa? Contoh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Panjang huruf ba. Ingat artinya apa kalau panjang huruf ba itu? Ba kalau panjang di kalimat akbar itu artinya wanita haid. Jadi kalau kamu ngomong Allahu Akbar sampai kamu ngomong Allah itu seperti wanita haid, makanya hukumnya haram. Jangan sampai tamtid. Tamtid itu memanjangkan azan dengan irama-irama sampai merusak makna. Kemudian al-kalam atna li ghairi maslahah. Tak boleh berbicara ketika azan. Maksudnya di pertengahan azan itu jangan ngobrol. Terutama yang muazin, jangan ngoceh lagi azan. Ngoceh dulu dia. Ngoceh tak boleh. Kaunu qa'idan aw rakiban ila musafir. Harus secara berdiri ya azan tadi sudah disebutkan. Nah, al-khuruj minal masjid ba'dal adzan. Keluar dari masjid setelah azan ini makruh hukumnya. Kalau kata hajat. Habis azan, misalnya muazin tadi, misalnya salat apa lah yang agak panjang nih, zuhur misalnya. Azan dulu dia. Selesai keluar dia, ngerokok dulu. Nunggu qomat. Misal tadi ngerokok keluar. Ini hukumnya makruh. Jangan, apalagi kamu yang muazin. Habis azan atau suara bagus-bagus keluar ngerokok. Bukannya sholat sunnah malah ngerokok. Jangan. Kecuali kalau batal wudu, silakan. Keluar dari masjid silakan. Ayakuna muttajihan li ghairi kibrah. Harus menghadap kiblat. Kaunu junuban kalau orang tanpa wudu atau junub boleh azan tapi hukumnya makruh. Kemudian sunnah-sunnah yang disunahkan juga setelah azan dan iqamah al-masy ila shalah bisakinah waqar. Kita berjalan menuju masjid dengan keadaan tenang dan hudu, hati yang tenang. Makanya kalau yang azan tadi cepet-cepet, pasti yang nak ke masjid cepet-cepet juga, ngaca-ngaca. Ngabas dia. Yang naik motor ngidupin klakson terus makanya jangan sampai cepat-cepat azan. Doa bainal adzan wa iqamah, disunahkan memperbanyak doa antara azan iqamah itu sebelum qomat antara setelah azan itu memperbanyak doa, itu hukumnya sunnah. Al mubadarah ila istigha bi asbi shalah, bercepat bergegas untuk menyegerakan salat. An-nafilah qabliyah, hendaknya dia melaksanakan salat sunnah qabliyah. Qabliyah subuh, zuhur, qabliyah asar, Jumat, maghrib, isya. Maghrib ini ada, cuman tidak masuk dalam kategori rawatib. Tidak termasuk. Rawatib itu ada 12. 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. 12. Ini sunnah rawatib yang tidak pernah ditinggalkan Nabi Muhammad. Baik dalam keadaan mugim ataupun sedang musafir, pasti dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian al-ityan bil adiyah, kemudian membaca doa-doa yang dianjurkan baik dari ulama ataupun dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum salat, seperti membaca doa fajar. Jadi setelah salat sunnah fajar itu ada doa, jangan langsung qomat. Kalau baca ini Pak, diamalkan di masjid-masjid Cak Darul Mutaki, Masjid Agung ini dipakai kan? Jadi sebelum qomat baca doa ini. Jadi ada sikap orang yang mimpin. Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tahdi biha qalbi sampai akhir.
Tak terlalu panjang. Mungkin bacanya 3 sampai 5 menit doa ini. 3 sampai 5 menit. Paling lama 5 menit. Baca, Pak. Luar biasa doa ini kalau kamu pahami artinya, Masya Allah. Luar biasa. Ini hukumnya sunnah. Kemudian bagi hendak orang yang ingin datang ke masjid, itu disunahkan untuk membaca doa. Doa dari Rasulullah apa? Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina ilaik wa bihaqqi raghibina ilaik wa bihaqqi man syahada ilaik fa inni lam akhruj asharan wala bataran wala riya wala sum'ah bal kharajtu idika sakhatik wa bati umaratik as'aluka an tu'ila minan nar wa tudkhilani jannah fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, ini doa disunnahkan bagi orang yang ingin jalan ke masjid. Kemudian sunnah yang ke-10 al-qiyam ila shalah ba'da intihai minal iqamah. Ya. Taswiyatus sufuf. Bagi imam itu disunahkan untuk memberikan arahan kepada makmum untuk meluruskan saf. Ini hukumnya sunnah. Istau wastaqimu wa'tadilu. Itu ucapan yang diucapkan oleh Rasulullah. Istau wastaqimu wa'tadilu. Fa inna tasfiyatus sufuf min tamamis shalah. Lurus, rapatkan barisan. Karena merapatkan barisan itu adalah dari kesempurnaan sholat. Artinya kalau mau sholat renggang-renggang, itu pahala berjamaah tidak sempurna. Dapat pahala jamaah, tapi tidak sempurna. An-nadhar ila mawdi'is sujud wa itraq ra'sihi. Nah, kemudian disunahkan ketika sholat untuk selalu memandang tempat sujud, kecuali di 2 tempat. Pertama, ketika sholat di depan Ka'bah. Itu lebih afdal kita memandang ke Ka'bah. Itu kalau memang sholat depan Ka'bahnya, Pak. Jadi kalau kamu sholat di Masjidil Haram, tapi di luar di jalanan, tidak terjenguk lagi Ka'bah, tetap sunnah memandang tempat sujud. Tapi kalau kamu sholat di depan Ka'bah nian, kejinguan katon Ka'bah itu, maka sunnah mata memandang ke Ka'bah sepanjang sholat. Kemudian di kalimat ketika mengucapkan syahadat, ketika tasyahud, asyhadu alla ilaha illallah. Nah, ketika illallah tegak tangan ini, mata kita disunahkan untuk memandang telunjuk. Selain dari 2 tempat ini, mata disunahkan untuk selalu memandang tempat sujud dan dimakruhkan ketika orang sholat itu memejamkan mata. Sholat majam matanya. Makruh ini hukumnya, Pak. Makruh. Kecuali kata Imam Ibnu Hajar, tapi tidak seluruh ulama mengatakan. Hanya beberapa ulama mengatakan kecuali kalau seandainya ada orang sholat dengan cara dia memejamkan mata dia lebih khusyuk. Ustaz, aku kalau sholat mejam aku lebih khusyuk. Aku melek, nah, kadang melek ini kadang musa, ngaton sana, ngaton sini, nyingok sana, nyingok sini. Lemah aku mejam. Lemah aku mejam. Kapan ada sanu lewat, aku nak noleh. Bunyi pintu terbuka, penasaran aku nak noleh. Siapa yang masuk? Ada bunyi pun tak noleh. Ada budak kecil main lewat nak noleh. Jadi aku lemah mejam. Ya sudah. Kalau memang seperti ini, posisi seperti ini, situasi seperti ini, maka disunahkan bagi dia untuk mejam. Tidak makruh bagi orang seperti itu. Kemudian disunahkan untuk selalu menundukkan kepala ketika berdiri. Lagi tegak itu jangan tegak sini, jangan congkak depan Allah tuh. Sombong kalau cak ini. Walaupun matanya sujud tapi kepala tegak. Ini nanti kau sombong. Tunduk kepala kita. Nah, kita lagi ibadah sama Allah, jangan sombong. Hati-hati kalau jadi orang sombong ini agak di akhirat di padang mahsyar akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti semut. Ada dalam hadis ketika Rasulullah menceritakan kabar tentang orang-orang di padang mahsyar, salah satunya ada orang yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecil seperti semut. Ketika ditanya siapa mereka ya Rasulullah? Mereka itu adalah ketika di dunia sombong hidupnya. Tegak, takoan, tambah-tambah lagi di pucuk, betakoan. Nah ini, orang-orang seperti ini nanti di padang mahsyar dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti layaknya semut kecilnya. Dan dia bakal kebingungan, bakal kesusahan untuk menghindari injakan-injakan orang lain. Saking kecilnya dia. Allah kecilkan dia di hari itu. Makanya dalam surah Al-Waqiah kita sering baca. Kalau sudah terjadi pada mahsyar hari kiamat terjadi, laisa liwaqtiha kadibah. Dak ati yang pacak bohong di hari itu. Dak pacak satu pun yang berbohong di hari itu, dak pacak. Seluruh yang menjadi saksi. Kulit yang ada dalam diri kita jadi saksi. Kulit, bulu, mata, telinga,
al-yauma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kata Allah, hari ini, di hari itu pada mahsyar, semuanya aku tutup mulut-mulut manusia. Ditutup mulut kita. Tak baca kita bohongi Allah. Siapa yang bakal berbicara? Kulit, tangan, telinga, mata, kaki. Bahkan langit, bumi akan menjadi saksi bagi Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Lautan, daratan, semua yang bakal jadi saksi. Di mana kita pijak di tempat maksiat, di situ dia bersaksi. Di bumi manapun kita bermaksiat, di mana? Skojo bakal bersaksi sama kita. Ya Allah, dulu dia pernah bermaksiat di bumi aku ya Allah. Dia pernah bermaksiat di sini ya Allah. Di lautan, tengah laut bermaksiat, lautan menjadi saksi. Semua yang bakal jadi saksi di hari itu. Laisa li waqatiha kadhiba khafidatur rafi'ah. Di hari itu orang yang sombong Allah hancurkan sehancur-hancurnya. Allah tundukkan dia sedalam-dalamnya. Ketika di dunia, Firaun, Namrud, siapa orang-orang sombong ini? Banyak, banyak. Nah, orang-orang sombong ini nanti di hari kiamat Allah campakkan dia secampak-campaknya. Bahkan dibangkitkan dalam keadaan kecil seperti semut. Gak usah dibayangkan Pak, pening pala kamu bayangin. Cak semut jadi cak mana? Pening pala kamu. Iya. Tidak apa-apa takut, Tidak apa-apa kita kalau takut karena Allah itu bagus. Kita belajar bagaimana para ulama, para salafus soleh, orang-orang soleh, para nabi itu kalau takut bukan cak kita. Kita ini kalau takut nangis Pak, Nangis kita ini sesuatu yang berkaitan dengan dunia. Umat kebakaran nangis. Aku juga nangis Pak, bukan kamu Ben. Mobil hilang nangis. Motor paling wong nangis. Gawe yang diberhenti ke nangis. Kena PHK nangis. Apa yang berkaitan dengan dunia gitu nangis. Tapi pernah enggak kamu nangis? Kamu udah sholat malam nangis kamu? Pernah kita nangis? Tinggalan sholat berjamaah nangis. Tidak pernah, anak yakin. Anak juga tidak pernah nangis. Kita kalau pernah nangis seperti itu Pak. Pernah kamu nangis kalau seandainya aku hari ini belum ngaji Al-Quran nangis? Tidak pernah gitu. Coba sadari. Ini kita sadari Pak. Kalau kita sudah dapat hal seperti itu dalam hati kita, ini hebat. Kita bisa nangis karena sesuatu yang berharga dari Allah itu kelewat. Waktu untuk ibadah lewat. Nah itu kita nangis, itu hebat. Biasanya kita ngaji, hari ini tidak ngaji, nangis sedih. Nah ini mereka orang-orang salafus soleh, orang-orang soleh yang dekat sama Allah. Air mata mereka itu adalah air mata yang berkualitas. Kan cak gitu. Mereka nangis kalau seandainya satu hari mereka tidak ingat sama Allah. Bahkan ada satu ulama, ini hebat luar biasa ulama ini. Dia memberikan statement, Anda pernah baca di kitab Fawaidul Mukhtar. Itu di situ tertulis siapa namanya lupa nah. Pokoknya seorang tabi'in itu. Dia pernah mengatakan la ghaba anni tarfata ainin ma a'dadtu minal muslimin. Kalau seandainya di hati aku nih, kecuali dalam posisi tidur, kecuali Nabi walaupun tidur, hati tetap hadir sama Allah. Kalau kita manusia biasa, mereka tidur ya tidur. Ini seorang tabi'in mengatakan, kalau seandainya dalam keadaan sadar, hatiku ini lupa sama Allah sesaat saja, sedetik biar aku lupa sama Allah, maka aku tidak akan menganggap diriku orang-orang Islam. Aku akan menjadikan diriku ini sebagai orang Islam. Artinya aku keluar dari Islam. Saking dia tidak pernah lupa sama Allah dalam posisi sadar. Bayangkan, itu ucapan dia. Kalau seandainya dalam hatiku ini lupa sesaat dari Allah, lalai aku dari Allah, maka aku menganggap diriku ini bukan orang Islam. Saking dia selalu ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjut. Ya. Mana tadi? Ya, meluruskan saf, mengisi saf yang kosong, melihat tempat sujud ketika sholat, menundukkan kepala ketika sholat. Ayakula Allahumma atini afdal ma tu'ti ibadika sholihin. Kemudian dianjurkan juga membaca doa sebelum sholat, membaca doa, ya Allah berikanlah aku seperti apa yang telah Kau berikan kepada hamba-hambamu yang soleh. Allahumma atini afdal ma tu'ti ibadika sholihin. Kemudian dianjurkan juga membaca surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas sebelum sholat. Kemudian
disunahkan sebelum sholat menggunakan siwak. Kemudian ad-dukhul fi shalah bin nasyad, hendaknya orang itu ya ketika sholat, masuk sholat ngosongkan hati dia dari dunia. Ya. Jadi kalau udah apa-apa sholat tuh sudah lepas sholat dulu gawe dunia gitu tuh. Sudah mendekati waktu sholat, sudah azan, udah tinggal ke lepaskan niat, Pak. Lepas niat. Ada sih ulama di kota Yaman itu masih hidup sampai sekarang, terkenal. Anda tidak sebutkan namanya. Beliau itu kalau sebelum 1 jam sebelum masuk sholat itu sudah galak nerima manusia, galak nerima tamu. Dia seorang ulama besar di Yaman. Tapi kalau 1 jam sebelum azan tutup rumah. Dia nak fokus di mihrab tempat dia sholat. Fokus. Karena apa? Dia kosong. Takut kalau seandainya 5 menit masih ada manusia datang, takutnya tak fokus sholatnya. Terpikir apa dia omong budak tadi, inilah itu ini. Lagi kita kadang-kadang tidak pas komat lagi masih megang HP. Nak komat nak ini nih. Masih sibuk kadang. Kadang-kadang imam lah bismillahirrahmanirrahim masih angkat telepon, masih megang HP. Nauzubillah. Aneh kadang-kadang gitu nih. Aneh kadang-kadang gitu nih. Ngadep Allah cak itu gitu. Ngadep Allah cak itu. Tapi kalau ngadep manusia yang mungkin dia hormati di dunia gitu kadang-kadang luar biasa. Langsung waktu kita tutup baca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bi 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatina fi dinina. Allahumma aghnina bil 'ilm wa zayyina bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil 'afiyah ya arhamar rahimin. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.